Kayak huruf yang tipis, huruf wawu, karena bukan vokalnya bukan o gitu ya. Oke, bisa difahami? Kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, 1.000 orang ya berkumpul yang pengen menyuguhkan konten-konten baik untuk anak cucu kita yang udah mulai pegang gadget, bahkan mulai buka TikTok, share, sebarluaskan, tap-tap layarnya ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Jadi dia adalah huruf yang tipis. Nah, ya gitu. Kalau teman-teman vokalnya A tidak O, maka dia adalah huruf yang tipis. Oke, teman-teman sekalian, paham ya insya Allah ya. Nah, sekarang kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis lalu dia berharokat fathah atau baris atas, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis terus dia harokatnya fathah, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Bagaimana kode pelafalannya? Cara pelafalan untuk biar sempurna adalah BMSS. Masya Allah. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum, bukan sambil salto. Kenapa harus buka mulut? Karena untuk menyempurnakan wal maftuhu bil fathi fam, untuk menyempurnakan kadar dari harokat fathahnya sempurna. Ya. Lalu kenapa harus sambil senyum? Kenapa sambil senyum? Karena dia untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jadi ini step keduanya. Setelah teman-teman tadi menemukan kalau huruf wawu itu harus dibaca maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Step kedua adalah untuk menyempurnakan fathah dan kadar tipisnya, buka mulut sambil senyum. Jadi kalau kita contohkan, mohon izin teman-teman sekalian, ya, maju dulu mulutnya, dulu mulutnya, dulu mulutnya, dulu mulutnya. Baru buka mulut sambil senyum. Wah. Kalau dia nggak sambil senyum tipis-tipis, jadinya kurang tipis. Contohnya, wah. Senyumin sedikit. Wah. Biar dia dapat tipisnya. Biar dia dapat kadar tipisnya. Paham teman-teman sampai sini? Jelas? Kita lanjut. Yang ngerasa ada manfaat, yang ngerasa ada kebaikan, yang senang ada konten-konten ngaji lewat di FYP-nya, silahkan ikut bantu sebarluaskan. Ya, silahkan ikut share. Silahkan hadirkan tontonan baik untuk anak cucu kita. Teman-teman punya andil besar. Masya Allah. Lanjut ya, sudah ya. Oke, nah itu melafalkan huruf wawu. Maju mulutnya dulu, baru buka mulut sambil senyum. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Saya izin hapus. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin zoom sedikit ya, zoom sedikit ya biar agak jelas. Nah teman-teman, selanjutnya ini huruf apa ini? Tuh, huruf yang saya blok dengan warna hijau itu huruf apa teman-teman sekalian? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini apa huruf ini? Nama aslinya ya, nama aslinya apa? Ayo tuh. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah perlu ada penilangan? Masih ada beberapa orang yang menjawab bahwasannya ini adalah huruf alif. Maka mohon maaf, kita perlu lakukan adanya operasi penilangan bahwasannya ini bukan alif. Mohon maaf ya, kita lakukan razia operasi penilangan yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf alif, maka itu adalah suatu ketidaksempurnaan atau kekeliruan. Kenapa? Bang, bukankah ini bentuknya seperti tangkai angka 1? Tangkai angka 1 itu bukankah alif, Bang? Bukan. Ya, alif. Kenapa bukan alif? Memang bentuknya sama seperti alif, tapi yakinlah alif tidak mungkin berharokat. Ya, alif tidak mungkin punya baris atas, baris bawah, baris simpul angka 9 di atas hurufnya. Ya, kalau teman-teman menemukan ada bentuk memang dia seperti alif, memang dia seperti alif, tapi dia berharokat, maka yakinlah dia bukan alif. Kenapa? Karena alif itu dia tidak berharokat. Nih, mau tahu alif? Pengen tahu alif? Nih alif. Tuh. Nih, ini alif. Kenapa? Karena dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat, teman-teman sahabat Quran sekalian. Dan tugas alif hanya untuk memperpanjang huruf yang sebelumnya fathah. Jadi alif itu selalu numpang, teman-teman. Alif itu selalu numpang sama fathah. Karena tugas alif hanya untuk memperpanjang bacaan saja. Maka alif tak mungkin dia berharokat baik di atas ataupun di bawahnya.
Nah, begitu. Tapi kalau hamzah, ini hamzah. Bentuknya memang seperti alif, tapi dia berharokat. Itulah hamzah. Kenapa hamzah berharokat? Karena hamzah mandiri, nggak perlu numpang sama fathah. Hamzah itu mau berharokat apapun bisa, karena dia bisa dibaca sendirian. Yaitu hurufnya adalah bunyinya a, i, u. Huruf yang sering kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Berarti ini adalah hamzah. Faham? Siapa yang baru tahu? Ayo boleh komen. Masya Allah. Ini namanya hamzah. Nama lengkapnya hamzah qata'. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Oke, sip. Jadi pastikan jangan bilang ini alif lagi, ya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, hamzah di sini berharokat baris atas, ya. Baris atas tadi apa namanya? Harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A. Nah, kalau dia dibaca dengan vokal A ketika fathah, maka dia huruf yang tipis. Kalau dia huruf yang tebal ketika fathah bunyinya bukan A vokalnya tapi O. Contohnya apa saja? So, do, to, zo, ho, ro, ko, ro. Itu baru tebal kalau vokalnya adalah O. Tapi ternyata hamzah nggak dibaca O, tapi dibacanya A. Maka dia adalah huruf yang tipis. Ajib? Faham? Baik. Kalau teman-teman menemukan, kembali lagi kita ulang, menemukan huruf tipis, ya, menemukan huruf tipis dan dia berharokat fathah, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalan agar tipisnya sempurna, agar fathahnya ajib, bagus? Gimana? Dengan cara buka mulut sambil senyum. BM untuk menyempurnakan vokal A fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika kita lafalkan huruf hamzah fathah, maka tak cukup kita lafalkan hanya cuman seperti ini, kayak orang lagi sakit gigi. A'udzubillah batasa, enggak. Buka mulut a. Setelah buka mulut kalau di huruf tipis karena vokalnya A, maka sambil senyum bedakan coba kalau kita nggak senyum gini. Oh, dengan senyum. Mana yang lebih tipis? Yang pertama nggak pakai senyum. Oh, yang kedua pakai senyum. Mana yang lebih tipis? Yang satu atau yang kedua? Oh atau O atau A, mana yang lebih tipis? Yang kedua. Maka itulah sambil senyum, tapi sedikit aja, nggak usah berlebihan. Nggak gitu juga. Ajib. Kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, 1.300 orang ya yang pengen ngajak teman-teman, adik-adik, anak cucunya untuk ikut belajar bareng, sebarluaskan agar algoritmanya naik dan nanti room ngaji akan ada di beranda-beranda akun-akun yang lain. Teman-teman punya andil besar, silahkan sebarluaskan kalau ini ada manfaat. Lanjut, bismillah ya. Bismillah. Kita ramaikan room ngaji, kita sebar luas room ngaji, room bedah tajwid, insya Allah ya. Biar semua dekat dengan Al-Quran atas izin Allah. Lanjut teman-teman. Nah selanjutnya perhatikan di sini teman-teman. Ini huruf apa ini? Nama asli huruf ini apa? Ayo, apa nama huruf asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini? Apa nama asli dari huruf ini? Hayo. Apa nama huruf asli dari huruf ini? Hayo. Nama aslinya adalah huruf Ain. Nama aslinya adalah huruf Ain. Gitu ya. Ainnya di sini dalam kondisi sukun. Nah, atau banyak yang bilang tanda mati, ain mati, boleh deh ya, silahkan mau penamaannya ain mati kayak ain paeh kayak misalnya gitu ya, dalam arti bahasa itu silahkan, istilah itu silahkan. Tapi kalau dalam bahasa kaidah tajwidnya ini disebut dengan tanda sukun ya. Oke teman-teman, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan ain dalam kondisi sukun itu ada dua hal ya. Ada dua hal. Hati-hati nih ya, perhatikan. Ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun, ada dua kesalahan yang mesti kita hindari. Yang pertama, jangan sampai melafalkan ain dalam kondisi sukun. Itu yang sering kali terjadi adalah terputus suaranya. Yang nggak boleh putus bukan cuma silaturahmi ya teman-teman, tapi putus suara ketika melafalkan ain sukun itu ndak boleh. Contohnya wa'naba,
nabah, antara bunyi ain sukun dengan bunyi huruf berikutnya setelah ain nggak boleh sampai teman-teman kasih jeda seperti ini. Nah, ya, nah, ada jeda hening, nggak boleh. Nggak boleh sampai ada jeda hening, teman-teman sekalian. Jangan sampai ada jeda hening. Ya, kenapa? Karena keliru. Kenapa nggak boleh, Bang? Tolong kasih saya alasan. Kenapa nggak boleh? Karena ain punya sifat. Apa sifatnya, Bang? Apa sifatnya ain nggak boleh terputus suaranya? Nih, mana ya? Kenapa ain nggak boleh putus suaranya, teman-teman? Karena ain, masya Allah, sebentar ya. Ini ada yang gak sengaja naik. Mohon maaf, kita tidak tersambung dulu. Oke, ya. Karena ain punya sifat apa namanya? Tawasud, ya. Pertengahan, teman-teman sekalian, punya sifat tawasud, pertengahan. Ini agak ngelek nggak, teman-teman? Mohon maaf, agak ngelek nggak? Nggak ya? Ini ngelek nggak sih? Coba kita balikin dulu. Coba bentar-bentar ya. Ini ada agak ngelek nggak? Agak ngelek nggak? Ngelek ya? Kayak agak ngelek, teman-teman. Enggak? Enggak ngelek? Kok saya agak putus-putus ya? Iya, agak ngelek ya. Oke, sebentar. Tuh, agak ngelek. Oke deh, tadi sih ada yang naik ya, gak sengaja ke klik. Oke, gak apa-apa. Tapi masih enak gak dilihatnya ya? Mohon maaf ya. Nih, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf. Ini jadi sebentar, teman-teman ya. Tuh agak putus-putus, teman-teman, gak enakan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Sebarluaskan. Kalau teman-teman rasa ada manfaat konten-konten ngaji seperti ini, silahkan sebarluaskan. Ajak teman-teman yang lain. Mohon maaf ini agak putus-putus, patah-patah ya. Oke, ya. Nih, sekarang huruf ain itu dia tidak boleh terputus suaranya ketika sukun. Kenapa? Karena ain punya sifat yang disebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya adalah pertengahan. Saya tutup dulu ya, teman-teman. Nanti follow akun ini, kembali ke akun ini ya. Itu. Soalnya ini gerakannya dia jadi nggak putus-putus, jadi nggak senatural biasanya. Kerasa nggak sih ada pergerakan yang nggak mulus, nggak mulus. Gerakannya mulus nggak di sana? Kalau di saya nggak mulus soalnya, teman-teman. Aman? Udah lancar? Jelas? Oke deh kalau begitu. Kalau lancar, tapi di saya nggak enak nih. Jadi kayak putus-putus, nggak mulus. Oke ya sudah. Baik. Nah, jadi ain itu nggak boleh terputus suaranya karena dia punya sifat namanya tawasud. Tawasud. Nah, tawasud. Nah, gitu ya. Oke, tawasud itu artinya sedikit mengalir. Jadi dilafalkan seperti ini. Wa'ana, wa'ana. Jadi dia ada sedikit aliran suara. Ya, antara ain dengan ain sukun dengan na nggak ada jeda dia. Wa'ana. Jadi bukan wa'ana. Ain di mana emang dilafalkannya? Ain makharijul huruf, tempat keluar huruf ain itu dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u, nih dari bagian ini ya, bagian yang berwarna ungu. Nah, di bagian tengah tenggorokan, di bagian katup epiglotis. Nah, itulah huruf ain. Wa'ana. Ah, begitu. Waalaikumsalam Ibu Aini ya. Wa'ana. Paham sampai sini? Itu kesalahan pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun adalah putus suaranya.
Ya. Oke, jelas? Contohnya mana? Tadi sudah saya contohkan. Ya, kalau dia putus suara wa nah, antara ain sukun dengan na maka itu keliru. Ya, harusnya mengalir sedikit. Nah, beda nggak? Jelas nggak? Kalau yang pertama nih, ini putus nih. Nah, yang kedua nah, ya. Jelas? Masya Allah. Yang ngerasa ini ada manfaat, yang pengen menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang lain, adik-adik kita, anak cucu kita yang pegang TikTok, yuk nonton ngaji, yuk sebarluaskan. Share. Ya, kalau pengen menyuguhkan tontonan baik untuk anak cucu kita, generasi penerus kita yang sudah mulai buka gadget dan buka TikTok, share. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya huruf ain sukun juga banyak orang yang melafalkan ain sukun itu terputus suaranya. Ya, terputus memantul. Nah, ini juga ada yang melafalkan ain sukun masih dengan pantulan. Ini nggak boleh. Wa'ana enggak. Ain nggak punya sifat kolkolah. Ya, ain nggak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah hanya baju di toko saja, alias ba, jim, dal, to, kof. Itu saja. Ya, yang lainnya nggak ada. Ya, jadi jangan sampai nggak. Ya, tapi dialirkan sedikit saja. Nah, tanpa adanya pantulan. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut lagi teman-teman ya. Ya, Masya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa? Ayo, harus tahu nama asli dari huruf yang saya tunjuk. Ya, ini namanya bukan huruf na. Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf na. Ini nama aslinya adalah huruf apa? Huruf nun. Ya, namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun, Bang? Cara melafalkan huruf nun persis seperti kita melafalkan apa? Huruf N pada abjad alfabet. Selesai. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Tinggal kita lihat apa harokatnya. Harokatnya kita lihat di atas. Nih ada baris atas. Namanya harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia dibaca dasarnya basicnya dengan vokal A. Maka nun dibaca nggak dibaca ni, nun nggak dibaca nu lagi, tapi nun dibaca na. Kenapa? Karena harokatnya baris atas fathah. Ya, dibaca dengan basic vokal A. Ya, kalau teman-teman menemukan ada huruf berharokat fathah baris atas, terima kasih, barakallahu fikum. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat atas atau fathah, maka dibaca dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Kenapa bukan huruf yang tebal? Karena huruf yang tebal ketika fathah bunyi vokalnya adalah O. Contohnya so, do, to, ro, ho, ro, to, ro. Nah, begitu kurang lebih. Kalau nun nggak dibaca no ya, tapi na, maka dia bukan huruf yang tebal, tapi dia huruf yang tipis. Begitu teman-teman. Kalau huruf tipis berharokat baris atas, vokal A, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS? Ini sering kita ulang biar kita ngajinya nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Tidak seperti orang yang sedang bergumam. Teman-teman, ya. Oke, jadi kita lafalkan. Teman-teman, mohon izin. Ya, tuh ini agak putus-putus ya. Mohon maaf ya tuh, soalnya ini tadi ada kendala apa ya, jadi putus-putus begini ya. Oke, jadi nun dilafalkan karena dia huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, maka dilafalkan na, bukan no, no, tapi na. Terima kasih Ibu Aini. Nah, jadi buka mulut, no, tapi belum selesai karena dia huruf yang tipis, no, sambil senyum. Nah, tuh, biar clear, bunyi vokal A-nya jelas, biar hurufnya tipis. Jelas teman-teman sekalian? Yang ngerasa ada manfaat, nih suara saya sampai serak nih ya. Yang ngerasa ada manfaat, yang ada ngerasa di sini ada kebaikan, itu cintanya Allah. Maka kalau teman-teman rasa ini ada kebaikan dan rasa ini adalah merupakan cintanya Allah, sebarluaskan atas nama Allah. Sebarluaskan karena Allah. Ya, share karena cinta teman-teman terhadap Allah. Share karena teman-teman ingin teman-teman yang lain merasakan nikmat ini. Share, sebarluaskan, tap-tap layar sebanyak mungkin, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Wa'ana gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman nge-lag nggak sih di sana? Aduh, di sini kelihatannya kayak putus-putus, nggak senatural biasanya, nggak mulus.
Ya, mohon maaf nih. Aduh, Masya Allah. Lanjut ya. Nah, nunnya sudah kita bahas. Aman Ustadz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, nun di sini BMSS itu apa? Buka mulut sambil senyum. Oke, kita lanjutkan. Nun di sini dia berharokat tuh. Penontonnya nggak naik. Kenapa? Karena ini khawatir dia ngelag gitu. Jadi nggak resolusinya nggak bagus. Pergerakannya nggak mulus. Ya, gitu. Ya, kita lanjutkan kembali. Nun di sini dia berharokat baris atas, ya. Lalu dia bertegur sapa dengan alif. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, lalu dia bertemu dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, teman-teman. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Kalau ada fathah ketemu sama alif, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli, boleh? Boleh. Mad tabi'i apakah hanya fathah ketemu alif saja? Mad tabi'i apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Mad tabi'i ada 2 kondisi lain. Apa saja? Ada dhammah, ada kasrah. Kalau dhammah pasangannya waw sukun. Kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Kalau fathah pasangannya adalah alif. Berarti yang disebut dengan mad tabi'i itu ada 3 keadaan. Dhammah, waw sukun, kasroh, ya sukun. Dalam ayat contohnya adalah fathah berjumpa dengan alif. Ya. Nah, teman-teman, tahu nggak fun fact-nya? Hukum tajwid, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya, sedikit mad tabi'i. Sedikit-sedikit mad tabi'i, sedikit-sedikit mad tabi'i. Maka pastikan ya, biar teman-teman bacaannya teratur ya, mad tabi'inya pastikan 2 harokatnya tepat, 2 harokat konsisten. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kecepatan, kependekan. Nah, jangan. Gimana caranya yang biar konsisten buat teman-teman yang bacaan mad tabi'inya belum konsisten? Caranya ayunkan. Ayunkan ya. Ayunkan 1 kali. Ayunkan. Ya, nih contoh ya. Diayunkan dengan nada. Ya, contoh. Wa'a'na ayun ayun ba wa'a'na ba ayun ba na ayun wa'a'na. Ayunkan ya. Nanti kalau sudah terbiasa tidak diayunkan pun tidak apa-apa, tidak masalah. Apa bedanya mad tabi'i dan mad asli? Sama. Mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Ya. Oke. Sip, lanjut. Wa'anaba. Itu kalau nggak diayunkan. Kalau masih panjang pendeknya belum konsisten, ayunkan 1 kali. Wa'anaba. Tuh. Faham? Jelas, teman-teman? Jelas? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Yuk, kita sebarluaskan 1.600 orang yang nonton. Ya, ini menunjukkan konten-konten ngaji punya tempat di TikTok. Konten-konten ngaji digemari oleh banyak orang. Apalagi kalau kita bantu sebarluaskan. Apalagi kalau kita bantu syiarkan. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Kita buktikan konten-konten TikTok itu baik. Dan teman-teman adalah agen kebaikannya. Lanjut. Teman-teman jangan ketukar ya. Kalau tadi ini titik di atas adalah huruf nun. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini titik di bawah. Ini huruf apa namanya? Ini huruf apa namanya teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ba. Ya, bagaimana melafalkan huruf ba? Senatural seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet selesai. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman, dan bibir bawah yang disentuhkan, ya. Ba, ma, ba, ma. Jangan sampai ba,
ma. Jangan sampai dilipat. Ya. Faham? Jelas? Ajib. Lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan teman-teman sekalian. Lanjut. Di sini banyak sudah kita ketahui senatural seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet biasanya. Selesai. Namun kita lihat harokatnya. Di sini harokatnya ada baris atas 2. Kalau baris atas 1 namanya harokat fathah. Kalau baris atas 2 namanya harokat apa dalam kaidah tajwid teman-teman? Yang tahu ramaikan kolom komentar. Gak perlu takut, silahkan. Ya, gitu teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian di sini ada huruf berharokat baris atas 2, namanya apa? Fathah. Kalau saya sebutnya fathah, fathah apa? Fathah tain. Tapi kalau teman-teman sebut fathah tanwin boleh. Atau teman-teman sebut tanwin fathah boleh. Boleh. Cuman saya izin ya sebutnya fathah tain ya. Nah teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah tain, maka dibaca dengan vokal A, I, atau U, atau an, in, un. Coba boleh komen di kolom komentar. Langsung ramaikan. Takbir ya. Oke, dengan vokal an. Keren. Maka baknya dibaca menjadi ban. Betul? Betul nggak? Bahasan basic dulu. Yang kita bahas bahasan basic dulu. Betul kita baca menjadi wa'anaban. Betul? Betul nggak teman-teman? Wa'anaban. Betul nggak? Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Wa'anaban. Itu basicnya. Ya. Jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas 2 itu disebut dengan harokat fathah tain dan dia dibaca dengan vokal an. Ya, maka menjadi ban. Itu basicnya. Oke, sekarang kita bahas next levelnya. Oke, kalau kita menemukan wa'anaban ini ternyata kita berhenti pada kalimat fathah tainnya, pada huruf fathah tainnya, apakah tetap kita baca wa'anaban? Apakah tetap kita baca dengan vokal an kalau kita berhenti pada bannya wa'anaban? Apakah tetap dibaca ban? Ternyata tidak, tapi dibaca menjadi menjadi 2 harokat a-nya. Wa'anaba 2 harokat ya. Wa'anaba. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad iwad. Mad iwad. Nah, ya pakai dhad jadi iwad pakai ain, mad iwad gitu, ya. Jadi gini konsepnya teman-teman. Saya akan jelaskan dulu terkait dengan mad iwad. Perhatikan baik-baik ya, sambil di-share, sambil disebarluaskan, sambil di-share ya. Nah gini, teman-teman sekalian, kalau teman-teman menemukan ya huruf hijaiyah apapun ya, oke, yang dia berharokat baris atas 2 dan kita berhenti padanya yang asalnya dibaca dengan vokal an, maka dia nggak dibaca dengan vokal an lagi teman-teman sekalian ya. Dia nggak dibaca dengan vokal an lagi, tapi dia dibaca menjadi vokal a-nya 2 ya. Perhatikan, perhatikan. Ketika kita berhenti pada huruf hija, ini kita tanpa pengecualian dulu ya. Pengecualiannya kita sampaikan di akhir. Pengecualiannya kita sampaikan di akhir ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah tain dan kita berhenti pada huruf tersebut ya, maka nggak dibacaan lagi, tapi dibaca dengan vokal a dengan kadar 2 harokat ya. Jadi nggak dibaca wa'anaban, nggak wa'anaban, tapi dibaca wa'anaba. Begitu. Oke. Nah, tapi ada pengecualian 1 huruf. Apa itu? Yaitu huruf ta marbutoh. Kalau kita berhenti pada huruf ta marbutoh yang berharokat fathah tain, maka dia nggak dibaca jadi 2 harokat, tapi dia dibaca menjadi hak besar sukun. Ya, itu saja pengecualiannya. Bisa difahami sampai sini? Jelas, 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 jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti itu ya. Itu dia nama yang disebut dengan mad iwad. Maka kita baca 2 harokat, berarti diayunkan saja. Sama seperti mad tabi'i, kadar 2 harokatnya sama, diayunkan ya, diayunkan. Coba wa'anaba, wa'anaba, naba, ayun, ayun,
a'naba. Tuh, begitu. Ya. Tuh, ini penontonnya stuck di 1500 dan 1600. Kenapa coba? Karena ini si videonya nggak mulus, teman-teman. Patah-patah. Ya. Jadi silakan dibantu untuk share biar semakin banyak konten-konten ngaji yang diikuti oleh adik-adik kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Pengen nggak? Pengen nggak anak kita itu buka HP tapi ternyata lagi nonton TikTok tapi ngaji? Allahu Akbar. Ya. Yuk, kita baca bareng-bareng ayat ke-32-nya. Setelah itu kita lanjut ke ayat berikutnya. 1, 2, 3. Hadaiqa wa a'naba. Perhatikan na dan ba-nya dia dibaca 2 harokat. Ya, diayunkan. Hadaiqa wa a'naba. Allahu Akbar. Sekarang saya contohkan dari segi pelafalan. Perhatikan baik-baik. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Gitu ya. Jelas. Lanjut. Masih semangat? Tuh, ini stuck tuh di 1500, 1600. Kenapa? Karena memang ini si videonya dia nggak mulus resolusinya karena tadi ada kesalahan teknis apa nih ya tuh. Tuh, dia patah-patah nggak mulus. Ya, banyak blurnya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke ayat 33. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-33-nya. Setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu lagi. Ya. Oke, kita mulai. Sip, kita mulai ya, teman-teman. Wa kawa'ib wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Oke, ya, gitu. Kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Tadi waw sudah kita bahas ya. Sekarang kita langsung bahas ke bagian ininya teman-teman. Teman-teman, waw tadi gimana cara melafalkannya? Waw harus dibaca sempurna ya, harus monyong mulutnya ya. Harus monyong mulutnya, manyun mulutnya, mencucuk mulutnya. Itu artinya maju mulutnya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan bibirnya harus maju dulu. Wa, baru masuk ke harokatnya. Kalau fathah berarti dibuka mulut sambil senyum. Wa, kalau kasroh, wi, kalau dhammah, wu. Gitu. Oke. Jadi tetap disempurnakan monyongnya. Kalau nggak monyong dulu ya teman-teman nggak sempurna wawunya. Ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, ada yang pernah kebingungan nggak? Ada yang pernah kebingungan nggak? Di awal ayat langsung ada huruf yang bertasydid. Gimana cara bacanya? Di awal ayat langsung ada huruf yang bertasydid. Kira-kira bagaimana cara pelafalannya? Nah, ada yang sempat bingung? Di awal ayat tapi langsung ada tasydidnya. Bagaimana cara pelafalannya? Yang bingung boleh komen. Yang bingung boleh komen. Yang bingung boleh komen. Tuh sampai belibet ngomongnya ya. Yang bingung boleh komen. Saya gitu ya. Nah, gini. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada di awal ayat ya, lalu dia langsung ada tanda tasydidnya seperti ini. Langsung ada tanda tasydidnya seperti ini. Maka bagaimana pelafalannya? Pelafalannya ya. Tasydid ini nggak perlu kita baca. Ya, tasydid ini nggak perlu kita hiraukan. Kalau di awal ayat dia nggak perlu dihiraukan karena nggak ngaruh apa-apa. Dicuekin aja, betul, dicuekin aja. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan di awal ayat ketika lagi ngaji, lalu ditemukan ada tanda tasydid, maka abaikan saja tanda tasydidnya. Oh, seperti itu. Iya, karena tasydidnya bukan asli. Tasydidnya ini muncul kalau apa? Kalau awal ayat ini disambung dengan akhir ayat sebelumnya. Tuh, di sini ada fathah tain. Ketemu huruf wawu nih, ada fathah tain, ketemu huruf wawu, kalau disambung muncullah si tasydid gitu. Ngerti nggak teman-teman? Jadi idgham biguna.
tanda tasdid ini adalah akibat ada hukum tajwid idgham bingguna. Kalau apa? Kalau ada pertemuan fathatain dan wawu. Berarti kalau akhir ayat ini disambung dengan awal ayat ini, baru tasdidnya muncul sebagai bentuk tanda idgham bingguna. Gitu loh, ya. Tapi kalau nggak disambung, ya nggak usah dibaca wawunya karena nggak ada pertemuan lagi, nggak ada pertemuan fathatain dan ketemu wawu lagi. Karena apa? Karena mereka dipisah. Tuh, paham? Jelas? Jelas kalian? Gitu ya. Jadi nggak perlu bingung, ya. Oke. Jadi kalau ada awal tasdid seperti ini, kalau nggak disambung dengan kalimat atau akhir ayat sebelumnya, nggak perlu dibaca, nggak perlu dibingungin, ya. Jelas? 1700. Yang ngerasa ini ada manfaat, itu cintanya Allah. Sebarluaskan. Kalau yang jelek-jelek itu Givari Putra, saya. Tapi yang baik-baik, yang manfaat, itu cintanya Allah buat kita. Maka sebarluaskan karena cinta teman-teman terhadap Allah. Sebarluaskan, ya, sebarluaskan, share. Semoga jadi pahala jariah. Amin, ya, Masya Allah. Kita Qurankan TikTok. Kita Qurankan konten-konten di TikTok, ya. Oke, Masya Allah. Lanjut, ya. Wow, di sini kita lanjutkan. Wa, jadi dilafalkan saja langsung biasa. Wa, gitu ya. Nggak perlu bingung ada tanda tasydid ini gimana. Nah, baiknya berhenti atau lanjut. Kalau teman-teman menemukan ada tanda lam alif di akhir ayat, boleh berhenti. Ya, disebutnya wakaf mamnu. Kalau di pertengahan ayat, barulah dilarang berhenti. Tapi kalau di akhir ayat lam alifnya, kalau mau lanjut boleh. Tapi jangan salahkan orang yang berhenti. Mana yang lebih baik? Nggak ada. Ya, oke, oke, paham? Nah, gitu. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, kita lanjutkan ya Allah. Semoga teman-teman yang berada dalam live ini ya Allah, Engkau muliakan karena Quran. Engkau berikan kemudahan dalam kehidupan karena wasilah Al-Quran. Dan kelak berpulang kepada Engkau dalam kondisi bersama Al-Quran. Amin. Yang mengaminkan, saya doakan khusus. Amin. Lanjut ya, huruf selanjutnya. Di sini kita menemukan huruf yang saya blok dengan warna hijau. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa namanya? Namanya huruf apa? Namanya adalah huruf kaf. Ya, namanya adalah huruf kaf. Oke, harus tahu nama aslinya teman-teman. Jangan sampai disebut huruf K. Nggak ada yang namanya huruf K ya. Ini namanya adalah huruf kaf. Nama aslinya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Aku, aka, aki, aku, aka, kakak, kiki, kuku, keke, koko. Nah itu huruf kaf. Senatural seperti kita melafalkan huruf K. Ya, oke. Tapi, nah ada tapinya. Tapinya apa? Tapi ada salah satu sifat yang harus kita perhatikan, ya. Itu ada salah satu sifat dari huruf kaf yang harus kita perhatikan kalau pengen teman-teman lebih memaknai pelafalannya. Apa? Kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Nah, kaf punya sifat yang disebut dengan hams. Apa itu hams? Hams itu arti dasarnya, arti basicnya adalah mengalirkan hembusan angin, mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Ya, itu bahasan basicnya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah, terus bertemu ada sifat huruf namanya hams, itu artinya dia mengalirkan nafas. Ya, artinya dia mengalirkan hembusan angin, gitu loh. Tapi ada huruf, dua huruf yang punya sifat hams tapi dia bukan kadarnya mengalir si nafasnya. Yaitu huruf kaf dan huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta, ya teman-teman sekalian, dia punya punya pengkhususan. Jadi yang biasanya hams itu mengalir nafas, untuk huruf kaf dan huruf ta dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, nih huruf kaf, nih mana kaf. Nah, nih perhatikan baik-baik. Tuh, kalau huruf kaf dia tuh hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Kalau dia lebih dari kadar percikan, jadinya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Nggak boleh kita berlebih-lebihan. Contoh, ka, ki, ku, ak. Nggak gitu, biasa aja. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Itu aja. Ka,
ki, 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 ki. Jadi ketika kita praktekkan dalam pelafalan kita, teman-teman sekalian, maka ini hanya dipercikan saja nafasnya, ya. Hanya seperti ini saja, teman-teman. Waka, waka. Ada percikan nafasnya sedikit tuh. Ada itu. Tuh. Jadi bukan waka, nggak gitu ya. Paham? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Semoga ya buat teman-teman yang sudah support dengan tap-tap layar dan share, semoga Allah muliakan teman-teman ya. Oke, karena sudah mau syiar. Karena teman-teman sudah berperan dalam per sosmedan ya, per sosmedan lagi ya, per onlinean, menyebarluaskan ya, mengeksiskan konten-konten ngaji, mengeksiskan konten-konten ceramah, mengeksiskan konten-konten yang baik, dan teman-teman dapat pahala jariahnya insya Allah. Ya, lanjut. Jadi dipercikan nafasnya sedikit. Waka. Kalau berlebihan waka namanya takaluf tadi ya, berlebihan. Namanya takaluf. Kalau berlebihan namanya takaluf. Mukamalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebihan. Faham? Jelas? Lanjut. Masih semangat? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Wakawa. Wawu sudah kita bahas. Ya. Oke. Ingat. Wawu dilafalkan wajib monyong. Wajib maju. Wajib muncung. Saya ingatkan lagi. Wawu harus M. Monyong mulutnya. Muncung mulutnya. Mencucu mulutnya. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, maju mulutnya. Wa. Jangan nanggung-nanggung, Bang. Kalau saya harus monyong-monyong, kalau saya harus maju-maju mulutnya ketika ngaji, muka saya jadi nggak kece, ganteng, dan cantik. Nggak masalah. Nggak kece dan ganteng, cantik di hadapan manusia. Tapi kita ingin bacaan kita kece, ganteng, cantik di hadapan Allah. Selesai. Maju, monyong mulutnya. Wa. Ya. Wakawa, maju. Wakawa, jangan cuman wakawa, jangan jaim. Kalau ingin mendapatkan pelafalan yang sempurna, ya, jangan jaim, teman-teman sekalian. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, ya. Wawunya dia berharokat baris atas, ya. Baris atas namanya disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka sempurnakan pelafalannya dengan vokal A, ya. Oke. Kalau wawu dia berharokat fathahnya vokal A bukan vokal O, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau vokalnya menjadi vokal O, maka dia huruf yang tebal. Apa aja contohnya, Bang, yang jadi vokal O ketika fathah bukan A? So, do, to, zo, kho, go, ko, ro. Faham? Kalau waw kan nggak dibaca wo, maka dia huruf yang tipis. Maka cara penyempurnaan pelafalan untuk huruf tipis yang berharokat fathah vokal A. Bagaimana teman-teman yang sering ikut live saya? Bagaimana cara untuk menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia dalam kondisi tipis? Dengan cara buka mulut sambil senyum. BMSS ya. Keren. BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A dari fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ajib. Jadi kalau kita lafalkan, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar buka mulut saja. Wah, ini nggak jadi kurang tipis, ya. Wah, nggak, tapi wah. Tarik sedikit biar apa? Biar tipis bunyi huruf wawunya. Faham? Teman-teman sekalian? Jelas teman-teman sekalian? Ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang terus nggak bosan mendukung, mensupport konten-konten ngaji, nggak berhenti tap-tap layarnya, nggak berhenti share-nya, nggak berhenti dukungannya, nggak bosan untuk meramaikan kolom komentar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi bentuk pahala jariah untuk teman-teman semua. Ya, lanjut. Nah, wawunya saya ingatkan lagi dia berharokat baris atas, ketemu sama alif. Dibaca berapa harokat, teman-teman? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas dan bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat?
dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Masya Allah. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dia dengan panggilan mad asli, boleh? Boleh. Ya, oke. Mad tabi'i kita ingatkan lagi. Ada 3 keadaan, bukan hanya fathah ketemu sama alif saja. Tapi ayun. Nih, teman-teman yang yang ikut kelas privat saya, ya saya sering sampaikan ayun. Ayun. Kalau menemukan kadar 2 harokat belum konsisten, ayun. Gini caranya. Ayun, 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 wa kawa'i, ayun, wa'i. Ayun saja. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, udah tahu oh kadar 2 harokat itu segimana, nggak diayunkan pun nggak masalah. Contoh, wakawa'i itu nggak ada ayunan nada kan, tapi 2 harokatnya tetap terjaga. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham teman-teman? Teman-teman seneng gak sih ngaji? Seneng ya? Pelan-pelan seperti ini, 1 ayat pendek macam nih, kita bisa 1,5 jam. Ya, oke? Jelas? Lanjut. Masya Allah. Kalau ada yang baik, itu cintanya Allah. Bukan kepintaran saya. Bukan saya yang hebat. Teman-teman, di sini kita belajar bareng. Anggap saya teman belajar. Anggap saya partner belajar. Saya tidak pernah menganggap teman-teman murid. Enggak. Ya. Saya nganggap teman-teman rekan, partner, sahabat belajar. Ya, lanjut. Lanjut teman-teman ya. Wa kawa'i. Nah, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Di sini ada huruf ain. Teman-teman, siapa yang masih kesulitan melafalkan, membaca huruf ain, boleh komen di kolom komentar. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu, silahkan. Siapa yang melafalkan ain masih bingung? Ain seringkali seringkali tertukar antara huruf ain dengan huruf hamzah. Jujur, ayo siapa yang melafalkan ain itu ketukar sama huruf hamzah. Yang harusnya kita baca wakawa'i, wakawa'i. Teman-teman baca jadi wakawa'i. Siapa? Nah, hati-hati kalau kesalahannya sudah menukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka ini adalah kesalahan yang amat besar. Apa? Amat besar. Kenapa? Karena menukar huruf. Emang kenapa? Emang kenapa kalau menukar huruf bisa jadi sampai kesalahan yang besar? Kalau menukar huruf berarti sudah merusak struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna dan arti yang menjadi menjadi dalam keadaan bahaya. Kenapa jadi berubah nanti? Jadi berubah nanti teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya. Contoh analoginya, ada kosakata, kita contohkan dengan kosakata bahasa Indonesia. Contoh, aku, iya aku,
Aku cinta. Cinta siapa? Aku cinta kamu. Cielah. Ya. Tapi tiba-tiba tertukar huruf U-nya jadi Aki. Jadi si Aki yang cinta sama kamu. Asalnya aku. Tapi tertukar huruf U-nya jadi I. Jadi Aki. Aki yang cinta sama aku, kamu bukan aku. Nah, si Aki yang cinta. Nah, gitu. Jadi salah. Ah, itu pentingnya kita belajar. Itu pentingnya kita nggak langsung loncat-loncat belajarnya, teman-teman. Ya, oke, oke, ya. Wakawai. Maka bagaimana agar hamzanya nggak dibaca menjadi i tapi ai? Caranya ta'arufan. Mau nggak ta'arufan? Teman-teman mau nggak ta'arufan? Mau nggak? Ta'arufan ya? Yuk kita ta'arufan. Tapi yang ta'arufan di sini bukan antara aku dan kamu, tapi antara kita dengan huruf ain. Yuk, ya. Nih, perhatikan baik-baik. Nih. Ya, perhatikan kita hapus dulu yang ini. Ya, ini pembahasan yang kemarin. Teman-teman, nih yang kita cari adalah huruf ini. Huruf apa namanya? Huruf ain, ya. Huruf ain. Sebentar, teman-teman ya, huruf ain. Oke? Sebentar nih. Ya, huruf ain. Nah, huruf ain ini dilafalkan bareng sama ha kecil, teman-teman sekalian. Ya, tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ain itu keluar bersama ha kecil dari wastul halki. Wastul halki itu artinya adalah tengah tenggorokan. Bagian dari tengah tenggorokan kita. Atau tepatnya pada bagian ini teman-teman. Nih. Pada bagian katup epiglotis. Nah ya. Pada bagian katup epiglotis tengah tenggorokan kita ditekan. Ya. A, I, U, A, I, U. Wakawai. Nah, di sini tempatnya. Nah, banyak orang melafalkan ain tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Alhasil kalau tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan, akhirnya dia merosot melorot ke bawah ke sini. Maka kalau dari sini keluarnya sumber suaranya, powernya dari sini, nanti yang keluar adalah huruf yang lain. Tuh, huruf apa? Huruf hamzah. Paham? Jelas? Ya, ini beda dikit teman-teman, tapi huruf yang keluar beda jauh. Asalnya i jadinya i. Penting gak belajar huruf? Ya, yang paling penting dalam ngaji itu tajwid. Tajwid satuan terkecil dari tajwid itu makhraj, huruf. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa tuh tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih mempertahankan tap-tap layar dan share-nya. Untuk akhirnya ini kontennya masih tersebar luas. Walaupun agak menurun nih. Yang teman-teman yang masih membantu tap-tap layar dan share, terima kasih banyak. Semoga Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan banyak anak-anak cucu kita, adik kita yang nonton ngaji. Karena apa? Karena wasilah kita untuk tap-tap layar dan share. Terima kasih. Ya. Oke, tuh jadi di sini di tengah tenggorokan ain a. Ai. Kalau terlalu ke bawah jadinya i. Bisa difahami? Bisa terasa oleh teman-teman sekalian? Senang nggak belajar ngaji? Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam belajar ya Allah. Ya, yuk. Nah, lanjut lagi. Ya. Wakawaiba. Pastikan dirasakan dari tengah tenggorokan. Ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. Saya ingatkan. Kalau hamzah dia keluar dari pangkal tenggorokan, dari bagian pita suara kalau hamzah. Ya. Teman-teman, sekarang saya mau bahas ain, masih dari ain. Boleh saya bahas rahasia dari ain nggak, teman-teman? Pengen ainnya lebih sempurna nggak teman-teman? Pengen nggak pelafalan ainnya lebih sempurna? Pengen nggak pelafalan ainnya lebih sempurna? Yang pengen boleh komen. Ya, gitu. Oke. Pengen nggak pelafalan ainnya lebih sempurna? Pengen? Pengen? Oke, gini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ya, ain. Ya, dari tengah tenggorokan sudah kita ketahui. Ya, makhrajnya keluar dari bagian tengah tenggorokan. Nah, pastikan setelah kita tekan bagian tengah tenggorokan kita, jalur dan alur suaranya itu keluar dari mana? Keluar dari tengah tenggorokan lalu ke sini.
Tuh, kemana? Ke rongga mulut semua. Ya. A, I, U, A, I, U. Oke, jangan sampai ada sebagian suara yang dia masuk kemana? Ke rongga hidung, ke sini. Ke sini nih. Jadinya nanti suaranya jadi kayak suara temennya Nobita, sobatnya Giant. Siapa? Suara Suneo. Eh, 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 I, U. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi suara Suneo nanti teman-teman sahabat Quran. Gitu ya. Tapi bukan a. Ya, paham? Jelas? Ya, Bang. Bang, cara ngecek ain kita masuk hidung atau enggak saya gak ngeh, Bang. Tolong dibantu, Bang. Gimana memastikan agar ain kita itu kita tahu dia dia sengau nggak, dia masuk hidung nggak? Caranya panjangkan huruf ainnya, ya, panjangkan huruf ainnya. Contoh misalnya teman-teman pengen ngecek ain fathahnya teman-teman, ain vokal a-nya teman-teman, maka panjangkan ainnya. Panjangkan lalu buka tutup hidung kita. Kalau suaranya berpengaruh suaranya jadi nggak jadi berubah, maka itu adalah ketidaksempurnaan ain teman-teman sekalian. Contoh, suaranya berubah kedengeran nggak? Itu ainnya nggak sempurna. Kedengeran nggak ada suara berubah? Kedengeran nggak? Teman-teman, halo, assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke, itu yang keliru. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika dibuka tutup dia nggak berubah bunyinya. Tuh, nggak berubah. Kalau yang salah, itu baru suara yang masuk hidung ya. Oke, jadi jangan sengau, jangan ngirung ainnya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Lanjut. Masya Allah ya Allah. Yuk aminkan di kolom komentar ya Allah. Semoga teman-teman dimuliakan karena Quran ya Allah. Segala bentuk ikhtiarnya dimudahkan. Segala bentuk rintangan, tantangan dalam kehidupannya Allah kuatkan, Allah mudahkan, Allah ringankan. Amin. Ya. Gitu. Lanjut teman-teman sekalian. Jadi itu huruf ain ya. Salah satu penyempurnaan huruf ain. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Ainnya di sini ya. Ainnya di sini dia berharokat baris bawah. Nah, ya. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya terdapat harokat baris bawah, maka ini disebut dengan harokat apa teman-teman? Harokatnya di bawah, barisnya di bawah. Namanya harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh. Ya, disebut dengan harokat kasroh teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah maka dibaca dengan vokal i, maka ainnya kita baca menjadi i gitu ya, i. Nah, tadi kalau fathah, kalau dia berharokat fathah penyempurnaannya dengan cara BMSS. Kalau berharokat baris bawah, dia cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman? Kalau dia berharokat baris bawah vokal i kasrohnya bagaimana penyempurnaan harokat kasrohnya? Dengan cara apa kodenya? RRB. Ada yang belum tahu RRB boleh komen saya. Ada yang belum tahu apa itu RRB boleh komen saya. Ya, apa itu RRB? Ada yang belum tahu boleh komen. Ya, ini udah pada tahu nih kayaknya nih ya. Siapa yang belum tahu apa itu RRB? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah, rendahkan rahang bawah. Ya, jadi harokat kasroh itu kalau kita ingin sempurna, teman-teman sekalian, bukan bertumpu pada senyum-senyum cengar-cengir. Kalau kita ingin sempurna vokal i harokat kasroh kita, cara penyempurnaannya adalah dengan cara RRB, rendahkan rahang bawah. Wadun khifadin bin khifadin lil famiyatimu.
Paham? Nah, gitu teman-teman. Jadi bukan cengar-cengir kasroh itu. Bukan senyum-senyum. Tapi direndahkan rahang bawah teman-teman. Biar apa? Biar vokal I-nya sempurna. Ya. Oke, jelas? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga teman-teman 1.600 orang ini punya andil untuk menyebarluaskan konten-konten ngaji, punya andil untuk beramal jariah, punya andil pergerakan kebaikan lewat TikTok, punya andil, punya peran, ikut serta, berpartisipasi dalam penyebaran konten-konten Quran, dalam penyebaran konten-konten tilawah, dalam penyebaran konten-konten ngaji, konten-konten ceramah. Amin. Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Bismillah, ya. Nggak ada yang sia-sia teman-teman. Jari jemari teman-teman itu bisa menjadi modal, modal untuk mendapatkan pahala jariah, ya. Cuman kitanya yang nggak ngeh, kitanya yang nggak tergerak, kitanya yang nggak mau, kitanya yang bandel, kitanya yang tidak tergiur dengan dengan keuntungan-keuntungan tersebut, ya, gitu, ya. Untuk konten-konten yang lain berbondong-bondong kita sebarluaskan. Konten ngaji nggak kita sebarluaskan. Ada apa dengan cara BMSS? Ya ini saya izin bahas sedikit ya. Kita ulang sedikit. Biar apa? Gini teman-teman, kenapa harokat itu harus disempurnakan? Kenapa setiap harokat itu ada RRB, ada BMSS, ada MM? Kenapa? Karena agar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak yang enak ya. Padahal ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Tapi bukan salah, tapi tidak sempurna. Harusnya jelas mana A, mana I, mana U. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya. Oke, jadi buka mulut sambil senyum. Biar dilafalkannya bukan ba, tapi ba, 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 ba. Bukan ba, tapi ba. Ya. Oke, Masya Allah. Lanjut lagi. Ya. Bagaimana Ustadz bagaimana bergumam Ustadz? Oh, ya, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dua pembahasan lagi ya. Pembahasan roh kita akan kasih besok insya Allah. Kita akan bahas dua huruf lagi, teman-teman. Ya, perhatikan. Ini huruf apa? Terakhir dua pembahasan lagi. Ya, ini huruf apa ini? Ayo semangat. Ini huruf apa teman-teman? Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa? Ini adalah huruf. Nah, kalau misalnya masih ada yang menjawabnya adalah keliru, nanti saya akan coba izin melakukan operasi penilangan. Ya, masih banyak di antara teman-teman sahabat Quran yang menjawab ini adalah alif. Maka mohon maaf kita akan lakukan operasi razia penilangan. Ya, tetot. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Ini bukan alif, ya. Oke, ini bukan alif. Ya. Ini adalah bukan A, bukan. Ini namanya apa hurufnya? Namanya hamzah. Lah, kok hamzah? Bukannya hamzah itu ada kepala A-nya, Bang, di atasnya begini. Ini kalau pakai Al-Qur'an Mushaf Madinah. Kalau Mushaf Indonesia, hamzah itu sama kayak alif, tapi hamzah itu dia berharokat. Kalau alif gak mungkin berharokat, teman-teman, sahabat Quran yang saya cintai karena Allah semua, ya. Halo, assalamualaikum. Nih, perhatikan baik-baik. Kalau alif yang mana alif? Alif sampingnya ini alif. Nih, ini alif ini. Alif itu dia di atas bawahnya nggak berharokat, dan alif itu ya selalu numpang alif itu. Numpang sama siapa? Numpang sama si fathah sebelum alifnya. Kenapa? Karena tugas alif memperpanjang huruf yang berharokat fathah.
Nah, ya, gitu. Oke. Tuh, paham? Alif berdiri sendiri betul banget. Masya Allah, betul sekali. Betul sekali teman-teman sekalian. Ya, paham sampai sini? Jadi jangan sampai sebut ini alif. Ya, si alif selalu numpang, betul banget. Terima kasih Bunda Rosmawati. Barakallahu fikum. Semoga berkah selalu rezekinya insya Allah. Ya, oke. Paham jelas ya? Nah, jadi kalau yang ini berarti apa? Jangan sebut lagi alif karena dia nggak karena dia berharokat. Alif nggak mungkin punya harokat. Ya, dengan vokal I atau dengan vokal U, dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U, dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U, teman-teman. Dengan vokal A. Mohon maaf saya ulang-ulang biar nempel ya, kayak lem uhu ya. Dibaca dengan vokal dia huruf yang tebal. Apa aja hurufnya? So, do, to, do. Allah. Ya, tapi kalau saya lagi sakit kayak kemarin seminggu libur, ya, untungnya udah banyak konten-konten ngaji yang lain ya. Jadi nggak ngerasa kehilangan insya Allah. Kenapa? Karena banyak konten-konten ngaji yang lain, gitu. Ya, konten-konten belajar ngaji yang lain juga banyak. Follow guru-guru kita yang lain, gitu. Kalau saya lagi sehat, fit, saya pasti akan all out, all out, teman-teman ya. Hafalannya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Saya ulang lagi, ulang-ulang sampai bosan, nggak apa-apa deh. Ya, yang penting saya nggak dimarahin Allah. Ya, nggak menyampaikan kamu tahu tentang ini tapi nggak disampaikan udah ngerasa pinter kamu. Ah, nanti sih kalau gitu gimana? Dimarahin sama Allah. Ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya wal maftuhu bil fathifham. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka dilafalkan bukan hanya sekedar buka mulut saja. Ya, oke. Wa a, bukan a tapi a. Senyumin sedikit. Wa a, bukan o. Sambil senyum. Oke. Ajib, 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 ajib. Lanjut, Bismillah. Ya, oke. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Sip. Selanjutnya, teman-teman terakhir, siap-siap pembahasan terakhir. Teman-teman, karena ini pembahasan terakhir, jika teman-teman berkenan terakhir untuk kegiatan pagi hari ini, 1.500 orang kompak tap-tap layar, hampir 300.000 tap-tap layar, dan yang share sudah 1.200. Allahu Akbar. Terakhir, sekarang saatnya berburu pahala jariah. Share sebanyak mungkin. Kalau teman-teman ingin mendapatkan ya pahala-pahala jariah, ingin berkontribusi untuk agama, gampang, tap layar dan share. Ya, nah gitu. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita akan bahas pembahasan terakhir nih. Silakan di-share dulu dan di-tap layar dulu. Sebelum kita lanjutkan. Terakhir. Ya, sebelum teman-teman beranjak menuju ke kantornya masing-masing, ke aktivitasnya masing-masing. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjut terakhir. Teman-teman, ini huruf apa ini? Teman-teman sahabat Quran. Teman-teman sahabat Quran, itu huruf apa yang saya tunjuk? Yang saya kasih blok warna hijau itu huruf apa itu? Nama aslinya ya. Nama aslinya huruf apa itu? Nama aslinya adalah huruf ta. Betul? Huruf ta ya. Huruf ta
kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah melafalkannya dengan cara menjulurkan ujung lidah kita keluar mulut kita. Lidah menjulur itu tetot. Kurang sempurna teman-teman sahabat Quran sekalian. Hah? Atau nongol. Ya, atau ngelel, ujung lidahnya melet, nongol keluar, menjulur keluar, nggak boleh. Contohnya gimana bang? Nih macam ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman melafalkan huruf ta, ujung lidahnya dilafalkan nongol seperti ini. Wa'at, roda, wa'at, at. Kelihatan ujung lidahnya nongol? Maka itu adalah huruf ta yang tidak tepat. Tidak tepat karena makhrajnya bukan ngelel. Makhrajnya bukan nongolin ujung lidah keluar mulut. Ya, tapi seperti apa? Gitu. Tapi seperti apa? Oke, kita kenalan sama huruf ta. Huruf ta di manakah engkau? Kita ta'arufan sama huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, huruf ta. Nih ya, perhatikan baik-baik. Huruf ta dilarang lidahnya menjulur keluar mulut atau seperti digigit atau melet atau nongol ujung lidahnya. Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Ya. Lalu huruf ta itu harusnya dilafalkan macam mana? Dilafalkan seperti apa? Nih, huruf ta dilafalkan itu punya makhraj. Tentu setiap huruf hijaiyah nggak akan lepas dari makhraj, lagi-lagi makhraj ya. Lagi-lagi makhraj LLM. Lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj. Karena harus pakai makhraj. Hah? Emang kenapa membaca Al-Qur'an harus pakai makhraj, teman-teman? Ya. Kenapa membaca Al-Qur'an harus pakai makhraj? Ya. Karena teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Al-fidhu bi afsahi lughati. Ya, harus pakai makhraj. Gak bisa enggak? Tapi nggak hafal istilahnya, bang, nggak apa-apa. Tapi betul bacaannya sesuai makhraj gitu loh. Ya, nggak hafal istilah. Nggak apa-apa, asalkan paham konsep, betul konsep, paham konsep dan lafalnya betul. Karena kita diwajibkan yang fardu ain itu tajwid amali, pengamalan tajwid. Kalau tajwid ilmi itu fardu kifayah. Ya, oke, sip. Jadi huruf ta itu dilafalkan dari mana? Makhrajnya dari torful lisan. Torful lisan itu artinya apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Ujung lidahnya disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Ya teman-teman sekalian. Ya, disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ya seperti ini. Tuh, ya. Ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Jadi nempel ujung lidahnya ke sini. Jadi bukan keluar. Ya, ujung lidahnya bukan menjulur keluar. Channel ucupnya belum ada. Nanti kita buat channel ucupnya ya. Oke, sip. Paham sampai sini? Ya. Jadi kita punya gigi sari atas nih, ya. Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita, ke gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Tati tubat at it ut. Jadi teman-teman gini, ya. Kalau saya contohkan, teman-teman kita akan hadirkan tangan ajaib kita. Ya, perhatikan, saya akan hadirkan tangan ajaib kita. Saya akan contohkan. Jadi huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Oke, kita bertemu dengan tangan ajaib kita. Ingat, ini bukan ular kobra, ya. Oke, ini bukan ular kobra. Oke, jadi huruf ta itu ujung lidah kita ini ibaratkan adalah area dalam mulut kita. Nah, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Jadi bukan keluar, ya, bukan keluar, teman-teman. Tapi ke sini, ya. Oke, nah ujung lidah kita nempel, ini kita ibaratkan gigi sari atas kita. Nempel ke pangkalnya. Ta, ti, tu, at, bukan keluar. Ya, paham? Paham teman-teman? Enggak, tapi at, at, jangan sampai ada ss-nya, hati-hati. Ya. Ya, siapa teman-teman yang melafalkan tak sukun itu? Ya, tak dalam kondisi sukun ada ss-nya. Siapa? Hayo. Hayo, jujur.
Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan tak sukun ada bunyinya gini? Wa atsroba. Nah, ada bunyi SS-nya siapa? Kenapa? Tabat yada. Siapa yang begitu? Ya. Kenapa ada bunyi SS-nya, teman-teman? Kenapa? Kenapa ada SS-nya? Karena hams, Bang. Hams itu bukan bunyi S. S itu sifatnya namanya sifat sofir. S itu desis. Ya, bukan termasuk bagian dari huruf ta. Bukan termasuk bagian dari huruf ta. Ya, jadi nggak usah pakai bunyi SS-nya. Nggak perlu pakai bunyi SS-nya. Cukup wa'at, maaf, wa kawa'ibaat, at. Udah. Amin ya, Ustadz Rahman, amin insyaallah. Terima kasih doanya, barakallahu fikum, amin. Jadi at, bukan ats, enggak pakai s. Ya, wa kawa'ibaat, dipercikan saja. Saya tadinya begitu sebelum belajar dengan Pak Ustadz, saya kira lebih fasih. Iya, kita nganggap kalau pakai ta pakai s itu kedengarannya enak ya. Ih, fasih banget bacaannya. Wa kawaibaat sroba, padahal berlebihan. Bahkan salah karena jadi sifat huruf yang lain. Nah, itu. Oke? Jelas? Nah, jadi jangan sampai ada SS-nya ya. Oke, teman-teman, kita cukupkannya. Maaf nih nanggung ya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan besok ya. Kenapa? Karena saya ada jadwal kelas privat. Teman-teman ada ngajar. Saya harus belum sarapan, belum yang lain-lainnya. Gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng ayat ke-33-nya teman-teman. Ya, kita baca dulu. Jangan kemana-mana dulu teman-teman. Yuk, siap? 1, 2, 3. Besok jam setengah 6, paling lambat jam 6. Wa kawa'ibaat roba, atau jangan dipantulkan betul, jangan dikolkolahkan. Atroba enggak. Tak enggak punya sifat kolkolah. Wa kawa'ibaat roba, wa kawa'ibaat roba. Bisa difahami? Saya contohkan pelafalannya. Izin teman-teman sekalian. Wa kawa'ibaat roba. Ya, wa kawa'ibaat roba. Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Senang gak teman-teman belajar ngaji? Senang? Senang? Besok kita ketemu lagi ba'da subuh. Terima kasih yang sudah support 300.000 tap-tap layar. Yang share 1.400, terima kasih banyak, barakallahu fikum. Ya, oke teman-teman. Sekarang saya minta waktunya sebentar. Yang butuh Al-Quran pembahasan semua yang tadi kita sampaikan, yang ada harokatnya, yang ada gambar